Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan sebenarnya analisis unsur utama itu digunakannya sebagai apa sih? Kenapa banyak sekali paper-paper kalau kita membahas mengenai gunung api, analisis unsur utama ini biasanya akan ada dan tidak akan lepas dari eh, pengamatan di suatu daerah gunung api. Sekarang mari kita lihat sebenarnya ini dia beberapa kegunaan dari analisis unsur utama itu. Yang pertama, dia digunakan sebagai penentu jenis mineral ataupun penentu nama batuan. Itu yang disebut dengan normatif. Jadi kita punya data SiO2, kita punya data K2O, kita punya data Na2O, dan lain sebagainya. Lalu kita mau tahu mineral-mineral normatif atau mineral-mineral yang kemungkinan ada di dalam batuan itu apa saja berdasarkan unsur-unsur utama, itu yang disebut dengan CIPW norm atau penentuan mineral berdasarkan Gross, Edding, Pearson, Washington normatif. Jadi, kalau kalian suka baca paper, terus dia ada data geokimianya, biasanya ada mineral normatifnya. Nah, mineral normatifnya itu hasil teoritis dari data geokimia yang disajikan. Kita punya deret bawaan seperti ini: olivin, piroksen, amfibol, biotit, feldspar, muskovit, kuarsa. Ini dalam deret yang discontinue, sedangkan dalam deret yang continue kita punya mineral plagioklas dari anortit sampai albit. Temperaturnya semakin ke bawah semakin turun. Temperatur penurunan ini, mineral-mineral yang hadirnya ini, itu menunjukkan jenis-jenis unsur yang berbeda. Mineral-mineral ini semakin ke bawah, dia akan semakin menunjukkan temperatur pembekuan yang rendah, dan semakin ke bawah, unsur-unsurnya pun akan berubah. Tergantung konsentrasi dari unsurnya pun akan berubah tergantung dari proses diferensiasinya. Selain dari penentuan jenis mineral yang hadir dalam suatu batuan berdasarkan dari SiO2-nya, normatif ini juga bisa digunakan untuk menentukan saturasi silika dalam batuan. Saturasi silika dalam batuan ini sendiri diartikan sebagai kejenuhan unsur silika, kejenuhan silika dalam suatu batuan beku kita. Jadi, sebelum kita bahas ini normatifnya, kalian tahu bahwa silika itu di dalam batuan, unsurnya itu hadir dalam bentuk SiO2. Ketika SiO2-nya itu sekitar 45, 42, atau dikatakan sebagai kurang dari 48, maka batuan kalian disebut sebagai batuan yang tidak jenuh silika. Sedangkan ketika SiO2 dalam analisis geokimia batuan kalian menunjukkan nilai SiO2 yang lebih dari 70, lebih dari 68%, itu menunjukkan tingkat saturasi silika yang lewat jenuh. Itu hanya berdasarkan unsur SiO2-nya saja. Nah, unsur SiO2 ini bisa dihitung atau kejenuhan silika ini bisa dihitung secara normatif. Sebelumnya kita membahas bahwa normatif itu dikategorikan atau diartikan sebagai perhitungan kehadiran mineral secara teoritis. Jadi, kalau hasil dari normatif mineral kalian menunjukkan kehadiran kuarsa dan juga hyperstein, maka batuan kalian memiliki saturasi silika yang lewat jenuh. Kalian ingat lagi bahwa SiO2 itu banyak sekali di mineral kuarsa. Jadi kalau mineral normatif kalian punya kuarsa dan juga punya hyperstein, maka batuan kalian lewat jenuh. Tapi kalau mineral yang hadir adalah olivin,
plus minus hyperstain, maka batuan kalian, saturasi silikanya adalah jenuh. Kalau normatif kalian atau mineral normatif kalian yang hadir adalah dalam satu batuan itu adalah nephelin, leucit, dan juga olivin, ini olivin bisa hadir atau bisa tidak, maka saturasi silika kalian, batuan kalian itu adalah tidak jenuh. Nah, di sini yang perlu kalian pahami dengan sangat baik adalah kuarsa, hyperstain, maupun olivin merupakan mineral-mineral yang disusun oleh komposisi SiO2. Tergantung dari ikatannya, kan? Nah, sedangkan nephelin dan juga leucit itu nilai SiO2-nya atau konsentrasi SiO2 di dalam mineral ini itu sangat sedikit, bahkan tidak ada. Dia lebih banyak unsur-unsur potasiumnya atau unsur-unsur Na-nya, sehingga nephelin ataupun leucit itu dikatakan sebagai mineral feldspatoid dengan nilai SiO2 yang sangat kecil, lebih kecil dibandingkan olivin, atau bahkan tidak ada sama sekali. Itu mineral feldspatoid. Makanya ketika mineral nephelin ataupun leucit ini hadir, batuan kalian dikatakan sebagai batuan yang tidak jenuh silika. Artinya konsentrasi silika ketika dia terbentuk sangat kecil. Oke, itu berdasarkan saturasi silika. Nah, mari kita lihat sebenarnya mineral feldspatoid itu apa sih? Nah, di sini kalian lihat yang ini. Di sini kita punya mineral albit. Kalian tahu albit itu adalah kelompok dari feldspar, ya kan? Lagioklas, kelompok feldspar. Dia punya dia punya unsur Na, Al, dan juga SiO. Nah, mineral albit ini, karena dia punya ikatan SiO2 itu, dia punya ikatan silika di dalamnya, maka dia dikatakan sebagai mineral yang punya konsentrasi silika cukup ketika dia terbentuk. Makanya dia hadir dalam deret bowen. Tapi, mineral albit ini juga bisa memiliki kembaran sebenarnya. Kembaran unsur meskipun tidak sama jenis mineralnya. Di sini kita punya unsur Na, Al, Si, dan juga O. Tapi kalian lihat di sini. SiO-nya di sini bukanlah SiO2 yang terbentuk atau yang mengikat unsur Na dan juga Al dalam albit. Di sini nggak ada unsur SiO2-nya, yang ada SiO4. Karena dia tidak memiliki unsur SiO2, maka ini yang disebut dengan mineral feldspatoid. Mineralnya ada Na-nya, ada Al-nya, ada Si dan juga O-nya, tapi dia sedikit mengandung SiO2. Makanya dia disebut sebagai feldspatoid. Mineralnya adalah nephelin. Oke, itu tadi kegunaan unsur kimia utama yang pertama, itu digunakan sebagai alat untuk menentukan mineral normatif yang ada di dalam batuan yang dianalisis. Nah, selain itu, kegunaan kedua dari unsur kimia utama itu dapat menunjukkan evolusi suatu magma di dalam batuan. Nah, syaratnya dia itu harus komagmatik. Artinya komagmatik adalah dia itu berasal dari satu magma yang sama. Meskipun dia erupsi berulang kali, erupsi terus-menerus, tapi dia berasal dari satu sumber magma yang sama. Atau kalau yang minggu-minggu lalu kita bahas, kuluknya sama. Jadi kuluknya sama, itu yang dengan kuluknya yang sama, maka kita bisa menunjukkan atau kita dapat mengetahui evolusi magma di dalam batuan yang terbentuk itu seperti apa. Nah, evolusi magma, untuk mengetahui evolusi magma batuan, itu biasa digunakan adalah plot antara unsur-unsur oksida utama, nih, unsur-unsur oksida utama terhadap SiO2. Jadi unsur-unsur oksida utamanya itu
dia dalam sumbu Y, SiO2-nya dalam sumbu X untuk semua unsur oksida utama. Nah, diagram ini plot antara unsur oksida utama terhadap SiO2 itu yang dikenal dengan namanya diagram Harker. Tujuannya yaitu tadi, untuk menentukan evolusi magma di dalam suatu hulu kita, di dalam suatu sumber magma kita. Nah, ini kalau kalian lihat berdasarkan sumbu X, semakin besar nilai SiO2-nya, dia akan menunjukkan proses diferensiasi magma secara normal. SiO2 kan akan semakin banyak pada mineral yang felsic. Nah, apabila kita lihat di sini, nih, kalian lihat 4 diagram paling atas, itu ada Al2O3, ada MgO, ada FeO, dan ada CaO. Dibandingkan terhadap SiO2, semakin dia menunjukkan diferensiasi magma, semakin magmanya itu felsic, maka dia akan menunjukkan hubungan yang negatif. Unsur-unsur oksida utamanya ini akan menunjukkan hubungan yang negatif terhadap SiO2. Artinya, semakin tinggi SiO2-nya, maka unsur-unsur ini akan semakin kecil. Itu dibuktikan dari kehadiran mineralnya. Mineral yang hadir selama proses pengayaan SiO2 adalah mineral-mineral felsic. Contohnya adalah muskovit, kafelspar, dan juga kuarsa. Yang unsur Fe, Mg, dan Ca-nya itu sangat rendah, bahkan tidak ada di dalam mineral-mineral tersebut. Makanya unsurnya hubungannya adalah negatif. Sedangkan semakin tinggi SiO2-nya, kalian bisa lihat nih Na2O dan juga K2O-nya, dia akan menunjukkan hubungan yang positif. Yang ketiga, analisis unsur utama, dia dapat digunakan untuk menentukan tatanan tektonik dari suatu gunung api. Nah, tatanan tektonik ini sangat berkaitan dengan yang namanya afinitas magma tadi. Afinitas magma itu kita sudah bahas sebelumnya, dia ada toleitik, kal-alkali, dan lain sebagainya, dan dia dapat digunakan sebagai indikasi atau indikator untuk menentukan tatanan tektonik dari gunung api kita. Nah, di sini kalian bisa lihat karakteristik magma seriesnya atau afinitas magmanya ada alkalin, toleitik, dan kalk-alkalin. Ya kan? Alkalin, toleitik, kalk-alkalin. Toleitik dan kalk-alkalin ini yang biasa disebut dengan subalkalin, tapi yang menjadi ciri khas adalah kalk-alkalin dia bisa hadir, dia hanya merupakan penciri dari konvergen. Kalk-alkalin ini penciri dari konvergen. Nah, di sini kalian bisa lihat diagram total alkalinya terhadap SiO2. Ada Na2O plus K2O, SiO2 ini juga sama saja. Nah, yang ini dia akan menunjukkan, maksud saya diagram ini, total alkali terhadap SiO2, dia akan menunjukkan afinitas magmanya. Entah dia subalkalin, ini yang subalkalin itu toleitik atau kalk-alkalin, ataupun yang alkalin. Diagramnya bisa banyak bentuknya. Ini hanya diagram secara garis besar. Jadi toleitik dengan kalk-alkalin digabungkan. Nah, selain dari menentukan afinitas magma, total alkalinnya ini juga bisa digunakan untuk menentukan nama batuan. Contohnya adalah diagram ini. Ini total alkali terhadap SiO2, begitu diplot yang ada adalah nama batuannya. Ini untuk menentukan nama batuan secara analisis geokimia. Oke. Oke, diagram selanjutnya adalah diagram AFM. Sama seperti tas tadi, diagram AFM ini juga digunakan untuk menentukan afinitas magma dari suatu batuan beku. Nah, F ini sendiri menunjukkan total besi yang ada di dalam batuan. M menunjukkan unsur MgO, sedangkan A ini menunjukkan total alkali. Di sini, pada diagram ini, afinitas magma yang ada itu hanya ada 2.
toleitik, ataupun kalk-alkalin. Dan garis yang pink ini bukanlah garis batas untuk menunjukkan daerah toleitik ataupun daerah kalk-alkalin. Sebenarnya diagram ini, yang pink ini, dia justru menunjukkan proses diferensiasi magma. Contohnya saja yang toleitik. Afinitas magma yang merupakan afinitas magma toleitik bersamaan dengan proses diferensiasi, dia akan mengalami proses pengayaan Fe terlebih dahulu, total besi terlebih dahulu. Lalu semakin bertambahnya diferensiasi, dia akan menunjukkan pengayaan total alkali. Berbeda dengan afinitas magma yang kalk-alkalin, dia akan menunjukkan dari nilai F ataupun Mg yang segini, lalu bersamaan dengan seiring berjalannya diferensiasi magma, maka akan ada terjadi pengayaan total alkali. Itu maksudnya. Jadi, sekali lagi, garis yang pink ini bukanlah garis batas yang memisahkan afinitas toleitik ataupun kalk-alkalin. Mari kita lihat contohnya. Ini dia salah satu contohnya. Di sini kalian bisa lihat ada data yang berwarna ungu tua dan data yang berwarna ungu muda. Apabila kalian lihat data yang berwarna ungu tua, dia memiliki pola pengayaan bersamaan dengan diferensiasi magma. Maksud saya, dia akan menunjukkan pengayaan Fe terlebih dahulu, lalu ada pengayaan total alkali. Berbeda dengan data yang ini, ungu terang ini. Dia dari nilai F dan juga M yang segini, di daerah sini, lalu terjadi pengayaan total alkali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data yang berwarna ungu tua ini, dia menunjukkan afinitas magma yang toleitik, sedangkan data dari yang ungu muda ini, dia menunjukkan afinitas magma yang kalk-alkalin. Ini suatu tatanan tektonik yang subduksi. Kalian ingat lagi, ini proses subduksi. Kalau kita punya magma yang afinitasnya adalah toleitik, dia bisa hadir di semua jenis batuan, di semua jenis tatanan tektonik. Sedangkan kalau dia yang kalk-alkalin, itu sangat khas mencirikan daerah subduksi. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Semakin jauh jarak gunung api kita dari proses subduksi atau dari sumber subduksinya, maka afinitas magma kita akan semakin alkalin. Lebih dekat dari zona subduksi dia akan toleitik, pas bagian dari yang subduksinya dia akan menghasilkan kalk-alkalin, semakin jauh dia akan menunjukkan yang alkalin atau yang potasiumnya akan lebih tinggi. Sedangkan berdasarkan waktu, semakin dia lebih tua lagi, maka afinitas magmanya akan semakin lebih sosonitik ataupun alkalin yang memiliki potasium cukup tinggi. Nah, selain dari diagram-diagram tersebut, untuk total alkali ataupun AFM, untuk menentukan dari tatanan tektonik di suatu daerah, kita juga bisa langsung menggunakan ini. Zona tektonik, diskriminasi diagram zona tektonik, provinsi tektonik, berdasarkan dari unsur-unsur utamanya. Ini ada TI, ZR, Y, tidak hanya dari unsur utamanya saja sebenarnya, ini ada beberapa juga yang tatanan tektoniknya merupakan plotan atau hasil dari unsur jarang dan juga unsur jejak. Jadi ini kalian harus hati-hati sekali untuk menentukan diagram apa yang akan digunakan ketika menentukan tatanan tektonik dari suatu daerah. Oke, itu dia materi kita minggu ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan yang tidak kalian pahami, atau kalian bisa buka lagi materi-materi petrogenesis yang sebelumnya. Dan silakan kalian mengerjakan
tugas kalian yang selanjutnya. Akan saya kirim datanya melalui Google Classroom, dan ini yang harus kalian lakukan. Oke, kalau kalian sudah membuat diagram-diagram ini, sudah melakukan analisis ini, maka selanjutnya kalian harus menjawab pertanyaan yang ada pada slide selanjutnya. Ini dia pertanyaannya, tapi saya tidak menginginkan kalian menjawabnya per poin. Yang saya inginkan adalah kalian sudah punya datanya, lalu sekarang saya minta kalian untuk membuat sebuah narasi mengenai proses evolusi dari Gunung Ungaran berdasarkan data geokimianya, berdasarkan pertanyaan yang sudah ada di sini. Jadi kalian diminta untuk membuat narasinya berdasarkan data geokimia itu. Kalian buka lagi tugas kalian waktu petrogenesis, bagaimana cara kalian menceritakan proses evolusinya berdasarkan dari analisis geokimia. Itu tugas kalian untuk minggu ini. Minggu depan, kita akan melakukan kuliah tatap muka, sekaligus saya ingin melihat progres dari hasil tugas yang sudah kalian lakukan pada daerah Gunung Ungaran. Meskipun belum selesai semuanya, tidak masalah, tapi yang saya mau lihat adalah progres kalian. Oke, perlu saya ingatkan bahwa laporan untuk tugas ini itu akan kalian kumpulkan 2 minggu lagi sebelum UAS. Tepat pada minggu ke-15 sebelum UAS, kalian akan mengumpulkan laporan dari Gunung Ungaran, evolusi Gunung Ungaran. Jadi saya harap kalian tidak menumpuk pekerjaan, tapi kalian bisa menyicil dikit demi sedikit supaya laporannya tidak terasa berat di akhir nanti. Sekali lagi, apabila kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya. Jangan malu-malu, jangan sampai nanti harus diulang lagi laporannya, karena kan kalian punya banyak sekali tugas. Oke, saya rasa itu dulu untuk minggu ini. Kita akan ketemu minggu depan dalam kuliah online tatap muka. Jadi silakan dikerjakan tugasnya sebaik-baiknya. Itu saja, terima kasih atas kehadirannya pada kuliah minggu ini.